merampas aset tanpa adanya terpidana, atau ada juga jargon namanya illicit enrichment. Artinya seseorang yang memiliki kekayaan atau kenaikan kekayaan yang terindikasi dihasilkan dari suatu tindak pidana, apakah bisa dirampas tanpa sepemiliknya tersebut menjadi terpidana atau dijatuhi putusan bahwa dia bersalah. Jawabannya bisa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang fokus tentang pencucian uang di pasal 64 ayat 1 berbunyi, PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Poin penting yang perlu kita lihat adalah nomor 1. PPATK ternyata diberikan kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap apa? Hanya terhadap yang sifatnya transaksi keuangan di dalam rekening bank. Pertama kita lihat, apakah ada tersangkanya? Tidak ada. Apakah ada terpidananya? Tidak ada. Kita lihat kata-katanya, adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Kita garis bawahi adanya kata-kata indikasi. Selanjutnya, kata-kata atau tindak pidana lain. Berarti tidak hanya terkait dengan TPPU. Nah, bagaimana caranya? Maksudnya apa? Kan PPATK harus tahu nih, apa sih indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan yang itu terindikasi adanya tindak pidana lain, misalnya tindak pidana tipikor atau korupsi. Nah, undang-undang yang sama tentang TPPU ini, pasal 1 ayat 5, secara khusus memberikan parameter, kayak checklist yang dimaksud transaksi keuangan yang mencurigakan itu apa aja sih? Contoh yang paling umum dan sangat mudah diimplementasikan. Pertama, transaksi yang menyimpang dari profil, karakter, dan kebiasaan pola transaksi dan transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan. Secara sederhana, misalnya ada suatu pejabat negara, gajinya, tunjangannya, ini itu secara legal, secara sah, setiap bulan dia terima 150 juta rupiah. Poin yang kedua, aset atau harta kekayaan yang dilaporkan kepada LHKPN misalnya total senilai 30 miliar rupiah. Lalu dilakukan analisis, dilakukan verifikasi. Dengan pemasukan seperti ini, dengan aset seperti ini, atau mungkin ada indikasi aset yang lain, make sense atau tidak. Nah, parameter ini lalu tadi masuk ke pasal 64 ayat 1. Kalau ada transaksi, misalnya dia biasanya transaksi setiap minggu 20 juta, tiba-tiba 200 juta. Dia bisanya pemasukannya hanya 10 juta, tiba-tiba transaksinya 200 juta. Nah, itu merujuk kepada pasal yang tadi, PPATK melakukan pemeriksaan. Selanjutnya apa? Kita lihat di pasal 65 ayat 1. PPATK bisa meminta penyedia jasa keuangan. Contoh paling sederhana, bank. Untuk apa? Menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang terkait tadi, yang terindikasi tadi. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, padahal tidak ada tersangkanya, tidak ada apalagi terpidananya, PPATK melakukan pemeriksaan lalu meminta kepada bank untuk dilakukan penghentian sementara. Nah, yang menarik, teman-teman, kita lihat ujungnya kemana. Jadi kalau tadi kita bicara apakah bisa dirampas. Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang TPPU bunyinya, dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Berarti dalam arti ini, undang-undang ini memberikan semacam jebakan kepada si yang terindikasi sebagai pelaku tindak pidana. Contoh sederhana, si X ini pejabat negara, dia punya rumah, punya tanah, punya mobil, dalam rekeningnya, rekening banknya tadi, atas nama orang lain. Pinjam KTP, si X pinjam KTP orang dalam rekening banknya, pakai nama orang lain. Lalu dalam pasal 67 ini kan dikasih waktu berapa hari, 30 hari dipanggil. Siapa yang mau ngaku dan membuktikan ini bukan hasil tindak pidana. Kalau orang tersebut maju, mengakui, maka dia diperiksa. Tapi kalau orang itu tidak mau maju atau mengakui, maka pasal 67 ayat 2, penyidik meminta kepada pengadilan
untuk khususnya pengadilan negeri untuk memutuskan harta tersebut dirampas. Atau alternatifnya, saat analisis proaktif sebagaimana yang dijelaskan di pasal 64 ayat 1 tadi, PPATK melakukan pemeriksaan, para pihak yang terindikasi dilakukan pemeriksaan mendalam. Karena setelah ini PPATK harus berkoordinasi dan mengirimkan laporan tersebut kepada penyidik. Penyidik dengan kewenangannya yaitu upaya paksa memanggil. Jangan lupa teman-teman, minimal 2 alat bukti, maka bisa ada quote and quote, tanda kutip, suatu tindak pidana yang bisa didalami. Orangnya dipanggil, diperiksa, ditanya, kamu punya perusahaan, asetnya 100 miliar. Buktikan laporan keuangannya. Dengan teknologi dan teknik investigasi saat ini dilakukan digital forensik. Dicek laporan keuangannya. Perusahaannya diklaim berdiri dari tahun 2000. Ternyata laporan keuangannya dengan metodologi forensik, digital, bisa dibuktikan dan diverifikasi baru dibuat statementnya di tahun 2023. Hal ini bisa menjadi contohnya alat bukti elektronik atau dokumen yang lain sebagai alat bukti surat. Dimajukan bisa menjadi suatu tindak pidana baru. Bisa nanti dengan pendekatan pakai KUHP pasal 39 ayat 1, harta yang dihasilkan, harta milik terpidana yang dihasilkan dari tindak pidana atau harta yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas atau dilakukan dengan pendekatan yang lain. Kalau terkait tipikor, kita dengan perampasan terkait aset hasil tindak pidana korupsi atau pakai pasal pembalikan beban pembuktian pasal 77 dan 78 Undang-Undang 8 tahun 2010. Jadi teman-teman, illicit enrichment apakah hanya wacana? Ternyata regulasi kita secara tidak langsung sudah mengatur. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten berikutnya.